Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Azizah. Saya salah satu anggota dari kelompok 6 yang akan menjelaskan tentang salah satu materi dari mata kuliah belajar pembelajaran, yaitu gaya belajar dan apa saja perbedaan dari gaya belajar yang satu dengan yang lainnya. Di sini, saya akan menjelaskan pengertian dari gaya belajar itu apa. Nah, gaya belajar merupakan variasi atau cara yang dimiliki seseorang untuk mengakumulasi serta mengasimilasi informasi atau pengetahuan yang dia dapat. Setiap orang memiliki cara, metode, gaya belajar tersendiri sehingga dia bisa menangkap informasi yang dia dapat. Gaya belajar merupakan kunci untuk mengembangkan kinerja dalam pekerjaan atau dalam situasi-situasi antar pribadi. Ketika kita menyadari bagaimana diri ini atau orang lain menyerap dan mengolah informasi, maka kita dapat menjadikan itu sebuah pembelajaran dan sebuah alat untuk berkomunikasi dengan gaya kita sendiri terhadap orang lain. Selanjutnya, jenis-jenis gaya belajar. Jenis gaya belajar itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, jenis gaya belajar visual. Yang kedua, jenis gaya belajar audiovisual. Yang ketiga, jenis gaya belajar kinestetik. Saya akan memaparkan tentang jenis gaya belajar visual. Gaya visual merupakan individu yang memiliki kecenderungan belajar lebih menyukai melihat gambar atau sesuatu. Ciri-ciri gaya belajar model visual, yaitu mendapatkan informasi dari apa yang dia lihat. Contohnya, yang pertama, lebih suka dan lebih cepat menghafal dari apa yang dia lihat daripada apa yang dia dengar. Yang kedua, lebih mementingkan penampilan. Yang ketiga, lebih suka menulis. Yang keempat, lebih teliti dan lebih detail. Yang kelima, lebih suka membaca daripada dibacakan. Strateginya itu memberi media visual seperti gambar, peta, diagram, dan lain-lain. Kemudian memberi warna untuk meng-highlight hal-hal penting. Kemudian memberi buku bacaan yang ada ilustrasinya, menggunakan multimedia seperti komputer dan video pembelajaran, dan mengajak dia untuk mengilustrasikan apa yang ia pikirkan dalam bentuk gambar. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Yang kedua, ada gaya belajar auditorial. Seseorang yang cenderung memiliki gaya belajar auditorial kemungkinan akan belajar lebih baik dengan mendengarkan. Mereka menikmati saat-saat mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang lain. Ciri-ciri gaya belajar model pembelajaran auditori, yaitu mendapatkan informasi melalui apa yang dia dengar. Ciri-ciri yang pertama yaitu lebih cepat menghafal apa yang dia dengar. Yang kedua, membaca dengan suara yang lantang dan keras. Yang ketiga, menggerakkan bibir ketika membaca. Yang keempat yaitu suka berdiskusi. Yang kelima yaitu suka berbicara. 11. Berbicara dalam irama yang terpulang. Yang terakhir, dapat mengulangi kembali dan menirukan nada, berirama, dan warna suara. Ada strategi untuk mempermudah proses belajar untuk anak auditori. Yang pertama, ajak anak untuk berpartisipasi dalam diskusi, baik di dalam kelas maupun di dalam keluarga. Yang kedua, dorong anak untuk membaca materi pelajaran dengan keras. Yang ketiga, gunakan musik untuk mengajarkan anak. Ya, saya Muhammad Dafa Fauzan. Di sini saya akan menjelaskan gaya belajar kinestetik. Individu yang memiliki kecenderungan gaya belajar kinestetik itu akan belajar lebih baik apabila terlibat secara fisik dalam kegiatan langsung. Mereka akan belajar sangat baik apabila mereka dilibatkan secara fisik dalam proses pembelajaran. Mereka akan berhasil dalam proses pembelajaran apabila mereka mendapatkan kesempatan untuk memanipulasi media untuk mempelajari informasi sesuatu yang baru. Ciri-ciri gaya belajar model pembelajaran kinestetik, yaitu mendapatkan informasi melalui gerakan-gerakan fisik. Contohnya yaitu ciri-ciri yang pertama,
suka berpindah-pindah tempat. Yang kedua, lebih suka berolahraga. Yang ketiga, biasanya tulisannya rada kurang bagus. Yang keempat yaitu suka berdiri dekat orang lain. Selanjutnya, strategi apa yang untuk mempermudah proses belajar kinestetik? Yang pertama, jangan paksakan anak untuk belajar sampai berjam-jam. Yang kedua, ajak anak untuk belajar sambil mengeksplorasi lingkungannya. Contohnya, ajak dia sambil bersepeda, gunakan objek sesungguhnya untuk belajar konsep baru. Yang ketiga, izinkan anak untuk mengunyah permen karet pada saat belajar. Yang keempat, gunakan warna terang untuk meng-highlight hal-hal penting dalam bacaan. Contohnya menggunakan stabilo. Dan terakhir, yang kelima, izinkan anak untuk belajar sambil mendengarkan musik. Tetapi tidak semua peserta didik dapat melakukan hal tersebut. Ada beberapa yang mendengarkan musik akan mempermudah proses dalam pembelajaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara-cara untuk mengetahui gaya belajar pada siswa. Cara yang pertama yaitu dengan melakukan observasi secara mendetail dengan menerapkan metode-metode pembelajaran di dalam kelas. Metode pertama yaitu dengan ceramah. Saat guru menerangkan suatu materi pembelajaran, guru juga harus memperhatikan siswanya, mana siswa yang antusias dalam mendengar dan mana siswa yang tidak antusias dalam mendengar. Untuk siswa yang antusias dalam mendengar, maka dapat dipastikan siswa tersebut memiliki gaya belajar auditorial. Metode yang kedua dengan pemberian film, video, gambar, grafik, diagram, atau visual lainnya. Untuk siswa yang memiliki kecerdasan visual spasial akan sangat antusias dengan metode pembelajaran ini. Maka dapat dipastikan siswa tersebut memiliki gaya belajar visual. Untuk metode yang ketiga yaitu dengan memberikan tugas praktek atau simulasi. Biasanya praktek itu berkaitan dengan keaktifan siswa dalam bergerak. Jika siswa sangat antusias dengan metode praktek ini, dapat dipastikan siswa tersebut memiliki gaya belajar kinestetik. Untuk cara yang kedua, yaitu dengan pemberian tugas menyusun puzzle. Jadi guru memberikan puzzle di dalam kemasan dengan gambar yang sudah jadi dan ada tata cara pemakaiannya. Siswa satu menyusun puzzle dengan melihat gambar yang sudah jadi, maka dapat dipastikan anak tersebut memiliki gaya belajar visual. Untuk anak kedua, menyusun puzzle dengan cara melihat tata cara penyusunan, maka dapat dipastikan anak tersebut memiliki gaya belajar auditorial. Untuk anak ketiga, anak tersebut langsung menyusun puzzle tanpa melihat gambar atau tata cara penyusunan, maka anak tersebut dikategorikan anak yang memiliki gaya belajar kinestetik. Gaya belajar. Manfaat memahami gaya belajar itu sangat penting untuk diingat karena kita sebagai seorang individu adalah gaya belajar yang unik. Tidak ada dua orang gaya belajar yang sama dan banyak banget keuntungan untuk memahami gaya belajar yang kita miliki agar dalam belajar kita dapat memproses informasi dengan lebih jelas lagi. Beberapa manfaat lain lagi terdiri dari A. Keuntungan akademik. Keuntungan akademik ini juga terdiri dari beberapa lagi. Yang pertama, memaksimalkan potensi belajar Anda. Kedua, sukses pada semua tingkat pendidikan. Ketiga, memahami cara belajar yang benar dan mendapatkan nilai lebih baik pada ujian dan tes. Keempat, mengatasi keterbatasan di dalam kelas. Kelima, mengurangi frustasi. Keuntungan pribadi ini juga terdiri dari beberapa lagi. Yang pertama, meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri. Kedua, mempelajari cara terbaik menggunakan otak Anda. Ketiga, mendapatkan wawasan, kekuatan, dan kelemahan serta dalam diri Anda. Keempat, mempelajari bagaimana menikmati belajar dengan lebih dalam. Kelima, mengembangkan motivasi. Perlu diingat, setiap orang memiliki gaya belajarnya masing-masing dan setiap gaya belajarnya ini memiliki keuntungan atau kekurangannya masing-masing. Memahami gaya belajar Anda sendiri dapat membantu Anda untuk belajar atau bekerja secara efisien dan efektif. Sekarang, agar Anda bisa memahami gaya belajar sendiri yang unik, kita akan membahas setiap gaya belajar yang lebih detail dan mempelajari langkah-langkah apa yang dapat Anda ambil memilih strategi belajar Anda sesuai dengan gaya belajar yang Anda miliki. Selanjutnya, teknik mengajar. Yang dimaksud di sini ialah cara-cara yang dipilih guru untuk menyampaikan
siswa dan kecenderungan kecerdasan yang paling menonjol, saatnya sebagai seorang guru menyesuaikan gaya belajar siswa. Misalnya, untuk pembelajaran visual, di mana lebih banyak menyerap informasi melalui mata, yang bisa dilakukan untuk memaksimalkan kemampuan belajar mereka ialah biarkan mereka duduk di panggung paling depan sehingga mereka bisa langsung melihat apa yang ditulis atau digambarkan guru di papan tulis. Selain tulisan, gunakan berbagai ilustrator dan gambar. Buatlah lebih banyak bagan-bagan, diagram, flowchart dalam menjelaskan sesuatu. Putarkan film. Minta mereka untuk menuliskan poin-poin yang penting yang harus dihafalkan. Tulis ulang apa yang ada di papan tulis. Gunakan warna-warna yang berbeda dalam tulisan. Untuk pembelajaran auditori, di mana mereka lebih banyak menyerap informasi melalui pendengaran, hal-hal yang bisa dilakukan untuk memaksimalkan kemampuan belajar mereka adalah gunakan audio dalam pembelajaran seperti menggunakan rekaman, musik, radio, dan lain-lain. Saat belajar, biarkan mereka membaca dengan nyaring, dengan suara keras, sesering mungkin memberi pertanyaan kepada mereka, membuat diskusi kelas, membiarkan mereka menjelaskan dengan kata-kata, biarkan mereka menuliskan apa yang mereka pahami tentang suatu mata pelajaran, belajar kelompok. Sedangkan untuk pembelajaran kinestetik, di mana mereka lebih banyak menyerap informasi melalui gerak fisik, yang bisa dilakukan untuk memaksimalkan kemampuan belajar mereka yaitu perbanyak praktik lapangan, melakukan demonstrasi atau pertunjukan langsung terhadap suatu proses, membuat model dan contoh-contoh, mendudukan posisi lebih nyaman, berbanyak praktik di laboratorium, boleh menghafal sesuatu sambil bergerak, seperti berjalan, berbanyak simulasi dan playing. Biarkan murid berdiri saat menjelaskan sesuatu. Dalam prakteknya, satu kelas biasanya terdiri dari 3 kelompok. Dalam situasi semacam ini, guru kreatif dan mempunyai inovatif yang tinggi akan segera mengganti proses pembelajaran dengan mempertimbangkan keragaman gaya belajar siswa, misalnya diskusi kelompok, ataupun mengajak mereka dalam suatu permainan agar tidak membosankan. Kreativitas dan kemampuan guru untuk memahami gaya belajar siswa sangat penting agar suasana di dalam kelas bisa dibangun dengan kondusif dan menyenangkan untuk belajar. Dengan demikian, sekolah akan menjadi tempat yang menyenangkan bagi guru, siswa, dan semua pihak yang terlibat di dalamnya. Kemudian, cara mengajar atau teknik mengajar yang baik dan efektif. Seorang instruktur harus memiliki kemampuan yang baik dalam menyampaikan materi yang diajarkannya. Bila tidak, maka yang terjadi adalah siswa akan kurang paham, tidak menyukai mata pelajaran tersebut, bahkan guru sendiri sebagai pengajar tidak disukai. Berikut ini ada beberapa tips yang biasa dilakukan untuk menyampaikan materi di kelas. Yang pertama, pelajari kembali materi yang akan disampaikan dan buatlah rangkuman atau poin-poin penting pada materi tersebut. Cara ini membuat Anda lebih siap dalam menyampaikan materi. Yang kedua, buatlah rangkuman yang dapat dikopi atau disalin oleh siswa, sehingga sebagai guru tidak perlu merujuk banyak buku kepada siswa. Hal ini juga memudahkan siswa, sehingga ia tidak perlu banyak membeli buku. Apabila mata pelajarannya hitungan, buatlah rangkuman rumus kepada siswa. Yang ketiga, siapkan soal-soal latihan sebanyak-banyaknya dan dibagikan menjadi kategori ringan, sedang, dan susah. Rangkum semua soal tersebut dalam satu buku atau file. Yang keempat, milikilah absen siswa dan buatlah tabel nilai dan presentasi kemajuan siswa. Hal ini berguna agar guru dapat mengetahui apakah materi yang telah disampaikan dapat diserap baik oleh siswa dan siswa mana yang perlu bimbingan lebih ekstra saat di kelas. Buatlah suasana yang menarik dan tidak membosankan. Untuk itu, guru harus banyak latihan agar cara berbicara, sikap, dan metode ajar dapat diterima oleh seluruh siswa. Saat di kelas, buatlah suasana yang menarik dan tidak membosankan. Untuk itu, guru harus banyak latihan agar cara berbicara, sikap, dan metode ajar dapat diterima dengan baik oleh semua siswa. Menjadi guru yang galak dan terlalu disiplin terkadang akan membentuk siswa yang keras juga. Untuk itu, buatlah siswa takut karena hormat kepada guru dan bukan takut karena hukuman. Selanjutnya, saat di kelas, buatlah kuis di awal dan di akhir materi. Bila waktu tidak memungkinkan,
lakukan hanya di akhir materi. Hal ini dapat menjadi indikator apakah materi yang telah disampaikan sudah diterima dengan baik oleh siswa. Selanjutnya, sampaikan materi dengan menyampaikan poin-poin pentingnya saja. Jangan bertele-tele. Untuk materi ekstra, perbanyaklah contoh soal. Sampaikan perlahan dan buat siswa juga sama-sama ikut berpikir. Selanjutnya, lakukan sistem ajar yang lebih interaktif berupa tanya jawab. Pancinglah siswa agar banyak bertanya. Selain itu, ada juga perlumbaan dan bersunda gurau di sela-sela menyampaikan materi agar tidak terlalu tegang. Pentingnya memahami gaya belajar tidak lain bertujuan untuk menemukan kecocokan antara cara menyampaikan informasi dan jenis gaya belajar yang melekat pada siswa. Karena setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda dan bisa belajar dengan baik bila melalui cara-cara yang berbeda. Memahami gaya belajar adalah cara terbaik untuk memaksimalkan proses belajar di kelas.